Assalamualaikum, Okta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik juga, Bu Okta. Kemarin Bu Okta sempat WA, katanya hari ini pengen ketemu. Ada yang mau diceritakan? Iya Bu, sebenarnya ada ya, ada yang mengganjal sedikit di hati, terutama saat mengajar. Jadi saya tuh bingung mau cerita sama siapa. Kebetulan saya ingat sama Ibu Suzana. Kebetulan Ibu kan UAK akademik juga, ya kan. Jadi saya ingin berceritalah tentang kegundahan hati saya ini terkait proses pembelajaran yang ada di kelas gitu. Jadi posisi sekarang Bu Okta masih merasa gundah, ada kegundahan, kegalauan tentang proses Iya, pembelajaran. iya seperti itu Bu. Permasalahan saya itu tuh di dalam proses pembelajaran itu tuh, aduh gimana mau bicarakannya. Saya itu sudah semangat Ibu ya mau mengajar, tapi saat di kelas siswanya tiba-tiba nggak respon, kurang aktif. Saat kita berbicara di depan, dia ikut bicara juga di belakang. Jadi kan semangat kita yang mau mengajar ini hilang seperti itu. Itulah Oke, kegunaan saya. Jadi, jadi aduh, hilanglah mood buat ngajar seperti itu. Jadi Bu Okta merasa kehilanganmu tadi karena murid-muridnya tadi ada yang tidak merespon ketika Ibu Okta mengajar. Sebelum pembicaraan kita lanjutkan lebih mendalam, eh, kira-kira akhir dari pembicaraan kita pada siang hari ini yang menjadi harapan atau tujuan Bu Okta setelah pembicaraan kita hari ini apa kira-kira? Kalaupun ada solusi yang dihasilkan dari pembicaraan kita, ya akan saya terapkan dan saya ingin melihat apakah ada perubahan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dan pada diri anak seperti itu. Karena itu sangat mengganggu saat belajar Ibu, seperti itu. Jadi saya mengharapkan apa yang kita obrolkan ini, bicarakan ini, ada solusi yang dari permasalahan yang saya hadapi ini, jadi saya bisa terapkan di kelas saya, seperti itu. Oke, jadi setelah pembicaraan hari ini, eh, harapan kita supaya dari pembicaraan ini kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Okta supaya kedepannya Bu Okta bisa lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Eh, Bisa tidak Bu Okta menceritakan lebih detail lagi permasalahan pembelajaran yang Ibu Okta hadapi waktu di kelas? Gini Bu ya, saya ngajar seperti biasa, terus saya memberikan materi ya, materi pembelajaran. Materi yang saya berikan itu sudah beragam Ibu. Saya sudah menggunakan media pembelajaran maupun model-model pembelajaran yang saya pikir bisa meningkatkan minat dan keaktifan siswa-siswa saat belajar, tapi nyatanya memang tidak. Saya itu sudah menggunakan penyampaian materi dengan bahasa yang lugas, ceria di depan kelas, bahkan dengan menampilkan PowerPoint seperti itu di dalam kelas, bahkan menampilkan video-video contoh praktik dalam melakukan melakukan olahraga dari materi yang sedang saya praktekkan seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa siswa di kelas itu semangat mengikuti proses belajar, tapi ada satu dua orang anak yang bisa disebut pengganggu lah ya, anak bandel di kelas. Jadi saat ngajar dia sibuk cerita sama kawannya, saat ngajar lagi dia sibuk keluar masuk izin ke WC, nggak taunya ke kantin, terus sibuk colek-colek kawan. Jadi kawan-kawan yang lain terganggu saat belajar seperti itu.
Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Ya. Jadi ada memang beberapa anak ya dalam proses pembelajaran yang terjadi itu eh, tidak respon, kurang aktif, bahkan berpengaruh mengganggu teman-temannya yang lain, sehingga Iya. akan mempengaruhi proses pembelajaran ya yang terjadi di dalam kelas. Eh, Menurut pengamatan Bu Okta, eh, kira-kira penyebab apa yang membuat murid-murid Bu Okta itu berlaku demikian, memiliki perilaku demikian? Seperti yang tadi kurang semangat, tidak respon, atau mengganggu teman-teman yang lain. Berdasarkan pengamatan Bu Okta, kira-kira apalah penyebabnya? Kalau asumsi saya Ibu ya, siswa tersebut itu bosen kayaknya dengan terus media atau materi yang disampaikan itu mungkin kurang menarik bagi dia. Memang terkadang pada materi tertentu anak itu aktif, tapi di materi yang lain itu nggak aktif, cenderung yang mengganggu temannya. Saya rasa materi dan cara penyampaiannya itu kurang menarik minat si anak. Walaupun terkadang di awal ikut aktif, terus cuma bertahan 5 menit, setelah itu kembali lagi mengganggu teman-teman yang lain. Jadi saya rasa anak tersebut tuh kurang menarik dari materi yang disampaikan maupun media yang digunakan. Saya rasa seperti itu, Ibu. Oke, jadi menurut Bu Okta, hal tersebut bisa terjadi karena anak-anak itu bosan. Bosan, kemudian eh, kurang menarik dengan media yang digunakan, sehingga mereka cenderung eh, selama proses belajar mengabaikan, kurang aktif. Nah, Iya. dari yang Ibu Okta lihat tadi, kira-kira Bu Okta punya solusi atau pernah mencoba untuk merencanakan apa yang akan Ibu Okta lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini Ibu ya, saya sudah bermain dengan penggunaan berbagai macam media ya, tapi tetap saja kurang menarik minat anak. Terus saya juga sudah menampilkan video-video juga hanya bertahan beberapa menit, tidak selama proses pembelajaran. Jadi saya itu bermaksud sebenarnya ingin menggunakan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Jadi saya mengajar kalau fokus anak itu teralihkan, oh saya ajak ice breaking nih. Mungkin setelah ice breaking semangat lagi nih, belajar lagi. Terus kalau dia kembali lagi mungkin saya akan melakukan ice breaking lagi. Nah, saya itu bingung Bu di sini. Apakah efektif kalau penggunaan ice breaking berulang-ulang dalam proses pembelajaran bisa 2 sampai 3 kali. Saya takutnya mengganggu siswa-siswa yang lain begitu. Jadi Bu Okta sudah pernah mencobakan menampilkan video-video, kemudian ice breaking untuk memotivasi anak agar mereka tidak bosan. Iya, Uh, Bu. Kalau ya untuk breaking ice breaking ini sudah Bu Okta cobakan beberapa kali. Cuman Bu Okta berasumsi takutnya ice breaking yang dilakukan secara berulang-ulang ini mengganggu teman-temannya yang lain yang memang sudah fokus. Kira Bu Okta kan sudah tadi menggunakan video-video, ice breaking. Selain itu, adakah model lain yang menurut Bu Okta bisa juga digunakan selain penggunaan video, ice breaking, untuk membangkitkan lagi semangat dan fokus anak dalam proses pembelajaran? Gini Bu ya, saya itu melihat ya karakter si anak tersebut, dia itu tipe anak yang kinestetik, sukanya bergerak gitu. Soalnya di kelas itu suka pulang Ya. pelit, ganggu temennya ke sana, alasan pinjam titik, ke sini lagi pinjam pena, pinjam buku, lupa bawa buku. Jadi saya lihat anak itu tipe-tipe yang kinestetik. Jadi saat praktek di lapangan anak itu memang semangat, tapi saat proses pembelajaran di kelas itu yang kurang. Jadi dengan tipe si anak berdasarkan yang si anak itu kinestetik yang sukanya bergerak,
saya itu pengennya mencoba games itu. Jadi materi-materinya itu dimasukkan ke dalam berupa games seperti itu. Misalnya Bu ya, jadi PPT yang sudah saya tampilkan itu maksud saya ingin saya gunting-gunting. Nanti digunting-gunting itu dalam bentuk puzzle. Jadi si anak tersebut bisa dari yang digunting tadi menyusun puzzle itu. Setelah kan saat dia mencocokkan puzzle, menyusun puzzle kan pasti membaca, oh ini tentang apa, oh ini tentang apa gitu. Jadi setidaknya bisa memfokuskan mereka saat membaca itu tersampaikanlah informasi dari pembelajaran itu sedikit. Saya ingin mencobakan game yang seperti itu. Gamesnya itu tidak hanya berbentuk puzzle, mungkin nanti saya putar kembali memikirkan yang lain, tetap dalam posisi game seperti itu. Tapi mungkin yang pertama akan saya cobakan games dengan puzzle. Mungkin di pertemuan selanjutnya games dengan menemukan kartu, mungkin yang akan saya sembunyikan di dalam kelas seperti itu. Intinya tetap menggunakan proses pembelajaran yang menggunakan game saya rasa, karena anak itu berdasarkan yang saya lihat dan analisis itu anak yang kinestetik, jadi sukanya bergerak seperti itu. Jadi dengan hobinya yang bergerak-gerak gitu, jadi saya lebih ke yang games-games seperti itu Bu. Bagaimana menurut Ibu, apakah baik kalau saya menggunakan yang seperti itu? Ide Bu Okta, saya kira ya cukup bagus sekali Bu Okta. Jadi Bu Okta bisa menggunakan berbagai macam cara tadi. Selain ice breaking, video, bisa menggunakan game-game seperti yang Ibu Okta jelaskan tadi, sehingga bisa membangkitkan semangat anak, terutama anak-anak yang memang proses pembelajarannya secara kinestetik tadi. Menurut saya itu sudah luar biasa Bu Okta. Solusi Bu Okta itu sudah luar biasa sekali menurut saya. Kira-kira solusi atau rencana yang akan Ibu Okta lakukan memvariasikan metode-metode dalam proses pembelajaran ini, rencana Bu Okta itu akan dilaksanakan mulai kapan kira-kira? Saya rasa secepatnya Ibu ya, kebetulan proses pembelajaran saya itu setiap Senin Ibu ya, jadi Senin depan nanti bisa langsung saya praktekkan seperti. Jadi saya ingin melihat juga keberhasilannya dalam melihat keaktifan dan fokus anak tersebut saat proses pembelajaran. Secepatnya, kalaupun memang ini sukses, selanjutnya mungkin saya akan terus menerapkan proses pembelajaran berbasis game. Jadi gamesnya tidak hanya berbentuk puzzle saja. Jadi minggu ini mungkin puzzle, minggu depan mungkin yang lain, tapi tetap dengan bertema game seperti itu. Jadi materi yang disampaikan itu bisa tersampai sama anak tersebut begitu. Oke. Jadi rencana strategi yang akan Ibu Okta lakukan akan Ibu Okta mulai di minggu depan, supaya Ibu Okta bisa melihat apakah dengan menggunakan variasi model pembelajaran seperti itu nanti bisa meningkatkan semangat belajar kembali anak-anak, sehingga anak-anak tidak merasa bosan lagi dalam proses pembelajaran. Menurut Okta, seberapa efektifkah kira-kira metode variasi yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini? Kalau diberi rentang misalnya dari angka 0 sampai 10, kira-kira level berapakah efektif tidaknya metode yang Ibu Okta gunakan? Kalau saya merasa Ibu ya 9 Ibu, 9. Karena saya yakin ini akan berhasil dengan anak tersebut, dan mungkin teman-temannya yang lain bisa juga ikut lebih termotivasi dalam belajar, karena yang ingin diantisipasi itu 2 anak yang tidak fokus atau tidak aktif di kelas seperti itu. Jadi saya sangat yakin dengan apa yang akan saya kerjakan ini di angka 9 akan tercapai kesuksesannya seperti itu. Kalaupun ada yang belum maksimal, akan saya refleksi kembali di bagian mana yang kurang maksimal. Jadi di saat pembelajaran berikutnya itu bisa saya tingkatkan lagi. Jadi menyentuh angka 10 seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Okta, solusi berbagai media yang ditampilkan tadi bisa meningkatkan
semangat menurut Bu Okta di level 9. Nah, artinya sudah meningkat lebih jauh dari sebelumnya, sehingga anak-anak ini yang bosen, yang jabil yang suka mengganggu temannya akan menjadi lebih fokus, yaitu di angka 9. Baiklah kalau begitu Bu Okta, dari solusi dan strategi yang Ibu Okta jelaskan tadi, kira-kira dari pembicaraan kita ini setelah menemukan solusi, apa yang Ibu Okta dapatkan dari pembicaraan kita? Ya, saya dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang kurang aktif tadi dengan menggunakan media maupun model pembelajaran berbasis game. Dan saya lebih yakin untuk mempraktekannya. Di awalnya saya kurang yakin untuk mempraktekannya. Jadi setelah berbincang dengan Ibu, saya lebih yakin dan percaya diri untuk mempraktekannya dengan siswa-siswa dan proses pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Jadi Bu Okta merasa lebih percaya diri, lebih yakin untuk melaksanakan proses pembelajaran setelah menemukan solusi-solusi atas pembicaraan kita hari ini. Baiklah Ibu Okta, terima kasih banyak. Kita sudah berbincang dan bercakap-cakap pada hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat Ibu laksanakan kedepannya lebih baik, dan minggu depan semoga kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan cerita dari Bu Okta atas implementasi penerapan metode-metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran setelah minggu depan pembicaraan kita. Iya Ibu, terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kegalauan, keluh kesah saya saat mengajar. Jadi saya semakin yakin sekarang untuk mempraktikkan dalam kelas. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Suzana sudah meluangkan waktunya untuk saya ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri saja Bu ya. Mungkin Ibu masih ada pekerjaan yang lain. Ya Bu kan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okta. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, cuman agak galau sedikit. Oh, galau. Galau kenapa Ibu kalau boleh tahu? Saya itu galau. Ada siswa saya yang sudah 3 kali pertemuan ini masuknya terlambat pada proses pembelajaran. Kebetulan pembelajaran saya itu ada di jam pertama. Oh begitu. Jadi Ibu galau ya, ada siswanya yang terlambat sudah 3 kali. Sebelumnya tujuan dari pembicaraan kita ini apa ya Ibu ya? Ibunya bagaimana? Apakah mau menemukan solusi atau yang bagaimana tujuan dari arah pembicaraan kita ini? Jadi pertemuan kita pada hari ini, saya itu pengennya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi saya terhadap murid yang sering datang terlambat ini. Jadi besar harapan saya ke depannya dengan adanya menemukan solusi ini, murid saya yang terlambat tadi akan rajin untuk datang ke sekolah, jadi tidak terlambat seperti minggu-minggu ini. Oke, baiklah kalau dalam tujuan pembicaraan kita ini untuk penemuan solusi dalam permasalahan itu, bisakah Ibu menceritakan secara lebih rinci bagaimana kejadian proses anak siswa tersebut terlambat seperti itu? Anak ini biasanya tidak pernah datang terlambat, tapi entah kenapa saya perhatikan sudah 3 kali pertemuan ini
anaknya datang terlambat. Sempat saya tanyakan ke anaknya, kenapa dia datang terlambat? Katanya ketinggalan Transbuba. Jadi Transbuba itu alat angkutan umum yang disediakan untuk murid dari rumah ke sekolah, di mana Transmuba ini biasanya beroperasi pukul 7.30. Jadi anak-anak kalau memang mau naik Transmuba itu harus standby di halte atau di pinggir jalan di depan rumahnya sebelum jam tersebut agar tidak ketinggalan Transmuba. Dari situ saya bertanya, kenapa kok bisa ketinggalan Transmuba? Katanya bangunnya kesiangan, Bu. Kesiangan karena malamnya sering main game online. Jadi tidurnya itu tidak pernah selalu di atas jam 12 malam. Karena tidurnya selalu berada di atas jam 12 malam, sehingga pagi-paginya ngantuk. Jadi bangunnya selalu kesiangan. Dan datang ke sekolahnya juga setelah berada di dalam kelas, anaknya kelihatan kalau masih bawaan ngantuk, tidak fokus selama proses pembelajaran. Oh, seperti itu. Jadi sudah terlambat disebabkan kesiangannya karena main game, tidurnya malam, terus di kelas pun tidak semangat. Nah, dari siswa tersebut yang terlambat, di awalnya itu tindakan ibu apa? Apakah memberi hukuman atau berupa apa saat siswa tersebut terlambat sebelum diizinkan masuk ke kelas ikut proses pembelajaran? Ketika murid itu datang terlambat, anak itu saya izinkan masuk ke dalam kelas. Namun setelah itu, saya panggil, saya ajak bercerita anaknya, saya tanyakan mengapa bisa terlambat. Nah seperti itu tadi jawabannya. Entah apakah dia berceritanya itu memang hanya karena faktor itu, hanya karena faktor main game saja, dia datang terlambat sehingga menyebabkan mengantuk. Dari situ saya menggali, baru sebatas itu yang saya dapatkan. Saya berpikir apakah mungkin ada faktor lain di balik keterlambatan siswa ini. Nah, yang itulah yang belum saya cari, yang belum saya cari secara lebih mendalam. Apakah mungkin karena yang namanya di kampung tuh biasanya kadang anak-anak kalau main game tidak hanya di rumah, mungkin ngumpul-ngumpul di rumah temannya, sehingga pulangnya juga larut malam begitu. Dari ibu melakukan percakapan dengan anak tersebut, apakah pernah ibu menyinggung tentang keluarga, keadaan keluarganya, bagaimana di situ? Biasanya kan kalau anak yang terlambat, orang tua itu mengantarkan Bu anaknya ke sekolah. Nah, apakah ibu sempat menanyakan ke anak tersebut bagaimana keadaan keluarganya, orang tuanya bagaimana? Apakah mengetahui orang tuanya kalau anaknya ini terlambat saat ke sekolah? Dengan ini sepertinya saya harus mengkonfirmasi ke orang tuanya, apakah benar anaknya tersebut alasan ketidakterlambatannya itu hanya sekedar tidak main game dan tidur yang terlalu malam. Orang tua, kalau memang dia dengan orang tuanya, artinya saya harus bisa mengkomunikasikan ini ke orang tuanya, dengan orang tuanya, untuk secara bersama-sama mengkonfirmasi dan mencari solusi atas permasalahan anak tersebut. Kalau memang anak itu tinggal dengan orang tuanya tadi, saya akan berkolaborasi, akan bila perlu mendatangi rumah anak tersebut untuk melihat apakah memang benar
hal tersebut terjadi sesuai apa yang dikatakan oleh anak, atau ada hal lain di balik itu. Biasanya sebagian besar murid-murid saya itu orang tuanya memang pekerjaannya itu berkebun biasanya. Jadi pagi-pagi itu sudah keluar dari rumah sebelum subuh. Ada kemungkinan juga anaknya belum bangun, orang tuanya juga sudah pergi berkebun, sehingga kontrol orang tuanya mungkin menjadi agak kurang terhadap anak tersebut, karena jam anak sekolah mungkin lebih siang dibandingkan dengan mereka untuk pergi ke kebun, begitu Kak. Misalkan ibu ya gini ya, ibu sudah memanggil orang tuanya ya, misalkan di satu sisi orang tuanya tidak mengetahui nih anaknya terlambat, kira-kira bentuk tindakan apa yang akan ibu lakukan? Tadi kan katanya mau kolaborasi nih sama orang tuanya sudah Iya, mengatasi ya. anaknya yang terlambat. Nah, kira-kira bentuk tindakan apa yang lebih nyata, kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua apabila orang tuanya tidak tahu ya Bu ya ini kalau anaknya terlambat seperti itu. Saya akan mencoba mengajak orang tuanya yang pertama sekali mungkin bisa untuk memotivasi anak tersebut, bahwa sekolah itu penting. Jadi bangun pagi untuk berangkat ke sekolah itu adalah hal penting agar tidak terlambat ke sekolah. Akan memberikan motivasi, menimbulkan kesadaran diri pada anak tersebut, menimbulkan kesadaran diri bahwa untuk menjadi anak yang sukses itu harus memiliki kesadaran tinggi, terutama disiplin, terutama pada disiplin waktu terutama sekali. Jadi agar tidak terlambat, bisa secara berkolaborasi, memberikan motivasi. Kemudian bisa mungkin dengan cara melakukan pendampingan kepada murid tersebut, mengingatkan murid tersebut untuk agar anak tersebut tidurnya jangan lagi terlalu malam, dan mengurangi main games, karena manfaatnya itu lebih sedikit saya pikir daripada kepentingan untuk sekolah. Dengan memotivasi bekerjasama dengan orang tua, kemudian melakukan pendampingan orang tua di rumah, kemudian saya juga melakukan pendampingan di sekolah, saya pikir itu akan bisa meningkatkan kesadaran diri anak untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, supaya dia disiplin waktu dan tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Oke, jadi ibu akan memanggil orang tuanya, kemudian melakukan cross check keadaan keluarga, dan menanyakan kembali apakah orang tuanya mengetahui anaknya sering terlambat, dan melakukan kolaborasi dalam mengatasi si anak yang suka tidur malam dan bermain game sehingga menyebabkan bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini ibu ya, kapan ibu mau melaksanakan agenda ibu ini untuk memanggil orang tuanya ke sekolah ini? Kapan lah tepatnya ibu mau melaksanakan rencana yang ibu tadi ucapkan tadi? Rencana yang akan saya lakukan itu akan saya lakukan secepatnya, Bu Okta. Bila perlu besok saya akan mulai untuk memanggil orang tuanya, kemudian mulai berkomunikasi dengan orang tuanya secara bersama-sama berkolaborasi agar mencari solusi yang tepat untuk perbaikan anak ini ke depannya, supaya timbul rasa disiplin anak tersebut, tidak mengulangi keterlambatan ia datang ke sekolah. Semoga ini akan menjadi hal yang baik ke depannya, tidak mengulang kembali perbuatan anak tersebut, sehingga menjadi anak yang rajin sekolah, tidak terlambat seperti keadaan dia sebelumnya. Mungkin itu Bu Okta. Menurut ibu sendiri, seberapa efektifkah solusi yang akan ibu lakukan ini dengan orang tuanya? Apakah
berapa persen lah keefektifannya menurut Ibu untuk mengubah anak ini menjadi tidak terlambat lagi dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua? Saya pikir cukup efektif Bu Okta, mungkin berkisar 95% saya pikir efektif. Karena antara saya sebagai guru, kemudian orang tua yang bisa memantau langsung anaknya dari rumah, kemudian saya sendiri sebagai gurunya juga memantau di sekolah, saling mengingatkan, saling memotivasi, kemudian sama-sama melakukan pendampingan, saya kira cara itu sangat efektif menurut saya. Sekitar 50%. Paling tidak sudah mengubah anak tersebut yang awalnya mungkin masih sering terlambat, berangsur-angsur bisa menghilangkan kebiasaan buruk anak tersebut. Oke, jadi dengan adanya pemanggilan orang tua dan kolaborasi antara pihak sekolah dan guru, jadi ada perubahan ya dari anak tersebut. Memang tidak bisa dilihat secara langsung, tapi setidaknya ada pengurangan kebiasaan, mungkin tidak tidur malam lagi. Jadi ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit yang terlihat pada diri anak seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaannya setelah bercerita? Apakah masih ada kegundahan atau kegalauan yang Ibu alami? Apakah masih ada? Setelah pembicaraan kita yang cukup panjang ini, saya merasa lebih lega. Saya merasa lebih lega karena sudah bisa menemukan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Okta sudah mendengarkan cerita saya. Saya sangat senang bisa berbagi cerita dengan Bu Okta dan menemukan solusi-solusi atas permasalahan saya. Iya, sama-sama Ibu ya. Jadi nanti setelah Ibu melakukan ini, bolehlah Ibu kita bercerita kembali bagaimana hasilnya. Jadi saya pun ingin tahu apakah anak tersebut tidak terlambat. Jadi saya ingin tahu. Jadi kalau memang ada perubahan pada diri anak, mungkin bisa saya terapkan nantinya di tempat sekolah saya seperti itu. Terima kasih Ibu ya sudah mau berbincang, menceritakan kegundahannya kepada saya ya. Terima kasih Ibu Suzana. Ya Bu Okta, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secepatnya Ibu ya dengan hasil yang lebih baik lagi. Iya Bu Okta, siap.